Salam, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Hari ini adalah hari minggu pertama di bulan Februari, kita ibadah perjamuan kudus. Firman Tuhan sore hari ini tentang darah Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang Kristen mendengar tentang darah Yesus. Tetapi tidak banyak orang Kristen mengetahui seberapa besar atau apa saja yang dikerjakan oleh kuasa darah itu bagi setiap kita orang-orang percaya. Saudara, sesungguhnya darah Yesus itu punya peran yang sangat luar biasa di dalam diri setiap orang-orang yang percaya. Amin. Itu sungguh luar biasa, saudara. Dan sore hari ini kita mau melihat ada 3 hal yang dahsyat yang dikerjakan oleh darah Yesus bagi setiap orang yang percaya, saudara. Yang pertama, mari kita buka saudara-saudara di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Firman Tuhan berkata, jika kita hidup di mana? Di dalam terang sama seperti Yesus hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Karya yang pertama dari darah Yesus bagi kita adalah menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Jika saudara dan saya mau menerima Yesus, percaya kepada Yesus, maka dosa kita yang banyak diampuninya. Ini kabar sukacita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus dosa bisa diampuni. Di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa. Sekalipun punya banyak uang, kekayaan, perbuatan baik, amal, tapi firman Tuhan mengajarkan dosa bisa disucikan hanya oleh karena darah Tuhan Yesus. Jadi berbahagialah saudara yang percaya kepada Yesus, sebab semua dosa kita sudah diampuni. Amin. Kalau dosa kita sudah diampuni, Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Yang kedua, saudara, tentang penyucian ini. Saudara, kalau dosa kita sudah diampuni, berarti kita punya tugas untuk memberitakan kabar tentang pengampunan itu kepada orang lain, saudara-saudara. Kita jangan puas hanya kita sendiri menikmati pengampunan itu. Kita bersorak-sorai memuji Dia, Tuhan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau sudah mengampuni dosaku, aku sudah bebas dari dosa. Kita hanya terus menikmati sendiri, tapi kita tidak pernah pergi untuk berbicara, bercerita kepada orang lain bahwa dosa kita sudah diampuni. Amin. Orang yang sudah mengalami dosanya diampuni, pasti dia tidak bisa diam kalau dia tidak menceritakan tentang pengampunan itu kepada orang lain. Haleluya. Kemudian darah Yesus itu juga saudara-saudara, dikatakan ayat yang ke-7, mempersatukan kita dengan saudara-saudara seiman. Ayat yang ke-7 tadi. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Seorang dengan yang lain. Artinya sesama orang-orang yang percaya kepada Yesus itu punya kedekatan yang spesial. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kasihilah saudara seimanmu terlebih dahulu. Ini yang pertama saudara-saudara, yang dikerjakan oleh kuasa darah Yesus bagi setiap orang yang percaya, yaitu dosanya diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, Efesus 2 pasal yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin.
Di dalam Yesus kamu yang dahulu jauh, sekarang kamu menjadi dekat. Maksudnya sedekat apa saudara-saudara ya? Firman Tuhan ini berkata kamu dulu jauh, tapi sekarang kamu menjadi dekat. Artinya saudara-saudara, setiap orang yang di luar Yesus, dia jauh dari Allah. Amin. Haleluya. Orang di luar Yesus jauh dari Allah. Kita harus ingat ini saudara. Jadi kalau kita punya keluarga, punya ongkong, punya oma, punya Pak D, Pak Le, dia di luar Yesus berarti dia jauh dari Allah. Tugas kita supaya mereka dekat dengan Allah. Kenapa? Alasannya begini saudara. Dosa membuat orang jauh dari Allah. Semakin orang berdosa, semakin dia jauh dari Allah. Saudara bayangkan manusia di bumi, Allah di sorga. Firman Tuhan berkata, karena dosa maka manusia menjadi seterunya Allah. Menjadi musuhnya Allah. Bayangkan kalau manusia jadi musuhnya Allah. Kalau kita punya musuh di muka bumi ini satu orang saja, hidup terasa tidak nyaman. Apalagi musuhnya itu Bapa di sorga. Kemanapun kita pergi, bayangkan musuh kita Allah di sorga. Saya percaya itu adalah hidup yang paling malang di muka bumi ini. Jadi jangan pernah menjadi musuhnya Allah. Amin. Mau pindah ke Kalimantan, di sana musuhnya Allah. Mau pindah ke Papua, musuhnya Allah. Mau tetap di Pemalang, bersembunyi di kos-kosan, di hotel, dimanapun, tetap jadi musuhnya Allah. Amin. Sebab mata Tuhan tertuju kepada segala tempat. Jangan mau jadi musuhnya Allah. Tetapi kabar baiknya buat kita saudara-saudara, Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus, tinggal di dalam Yesus, maka orang itu didamaikan dengan Allah. Jadi yang kedua saudara-saudara, peran kuasa darah Yesus itu kan, yang kedua mendamaikan kita dengan Bapa. Amin. Gimana cara mendamaikannya? Kira-kira gini. Manusia kotor, manusia itu terlalu najis, Allah itu terlalu suci. Siapa manusia yang berani mencoba mendekat kepada Allah? Tidak ada yang berani. Apa yang manusia bisa andalkan? Apa modal manusia untuk bisa menghampiri Allah yang kudus? Manusia tidak terlalu cukup modal untuk menghampiri Allah yang kudus. Amalmu, amal itu kata Yesaya itu seperti kain busuk di mata Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, amalku sudah terlalu banyak. Tapi Tuhan berkata, itu seperti kain busuk bagiku. Bayangkan saudara-saudara, apa modal manusia untuk berani menghampiri Allah? Tidak ada. Amal kebaikan, uang, dan semuanya itu menjijikkan di mata Tuhan. Kenapa? Karena manusia tetap makhluk yang berdosa. Tetapi kabar baiknya saudara-saudara, ketika Yesus datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib. Yesus berkata, kalau engkau percaya kepada aku, maka engkau tinggal di dalam aku. Amin. Ketika engkau tinggal di dalam aku, maka aku akan datang kepada Bapa, membawa engkau bisa menghampiri Bapa. Yang tadinya kita tidak berani, tidak sanggup untuk menghampiri Allah, tapi kita dibonceng sama Yesus. Kita bisa menghampiri Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang berani menghampiri Allah. Kenapa? Karena dia satu-satunya atau pribadi yang suci. Amin. Enggak ada yang suci selain Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia menjadi ikut suci bersama Yesus dan dia menghampiri Allah yang Maha Kudus. Amin. Kenapa Yesus suci? Karena dia anaknya sendiri. Yang bukan anaknya Allah, tidak ada yang suci. Yang suci hanya satu, anaknya dia sendiri.
Dari dunia diciptakan sampai akhir dunia ini kiamat, tidak ada satu pribadi pun yang bisa seperti Yesus. Bisa menghampiri Allah. Satu-satunya hanya Dia, yaitu Yesus. Amin. Karena Dia anaknya sendiri. Kalau saudara anak, Dia Bapa kita, mestinya kita juga suci seperti Dia. Amin. Anak Tuhan mestinya tidak betah hidup bergelimpang di dalam dosa. Amin. Kalau dia udah percaya Yesus, dia sudah hidup di dalam terang. Dia jatuh bangun di dalam dosa itu, bahkan hidup di dalam dosa itu. Hari Minggu ibadah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia hidup dalam dosa. Hari Minggu datang minta ampun sama Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dosa, Minggu datang minta ampun sama Tuhan. Itu bukan DNA-nya dari sorga, saudara-saudara. Amin. DNA-nya sorga ketika kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita menjadi suci dan kudus. Perilakunya pun kudus setiap hari. Boleh nggak jatuh dalam dosa? Kita masih manusia, daging saudara-saudara. Untuk jatuh dalam dosa masih bisa. Tapi kalau hidup dalam dosa, itu namanya, firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu kalau engkau datang dan minta ampun. Setiap dosa melakukan dosa minta ampun. Kemudian besok lakukan lagi. Haleluya, begitu. Firman Tuhan berkata, saudara, DNA-nya sorga di dalam kita ketika kita percaya Yesus, maka kita bisa menang terhadap dosa. Tuhan berkata, barang siapa yang di dalam Kristus, dia tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Amin. Bisa enggak orang percaya tidak berbuat dosa? Firman Tuhan berkata, barang siapa di dalam Kristus, dia tidak berbuat dosa lagi. Gimana Efraim? Masih berbuat dosa? Tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Setuju enggak, Win? Iya. Kalau masih jatuh bangun, itu perlu direstorasi hidupnya, saudara-saudara. Itu perlu pertobatan yang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Yang pertama tadi apa? Disucikan dari dosa. Yang kedua, setelah disucikan, kita didamaikan dengan Bapa di sorga. Dan yang terakhir, Ibrani 10 ayat 19. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh apa? Darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, di dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, bunyinya seperti ini. Sekarang kita boleh memasuki tempat maha kudus, tempat Allah berada. Di dalam terjemahan versi yang mudah dibaca demikian. Kita sudah bebas oleh darah Yesus, kita bebas masuk ke tempat yang maha kudus karena darah Yesus. Amin. Lewat ayat ini saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka darah Yesus itu membuka akses. Setiap orang percaya bisa langsung terhubung dengan sorga. Dahsyat enggak? Orang Kristen itu dahsyat enggak? Orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya dosanya diampuni, bukan hanya dia diperdamaikan dengan Allah, tetapi dia langsung punya akses ke sorga. Dahsyat enggak saudara? Amin, Gil? Punya akses langsung ke sorga. Ini hanya dimiliki hanya orang-orang percaya. Amin. Kalau dulu di zamannya Musa, orang bisa masuk ke ruang maha kudus itu enggak sembarangan orang. Hanya imam besar, itu pun sekali setahun, saudara-saudara.
Kalau Harun mau masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus menyucikan dirinya dulu, saudara-saudara. Dia harus memotong korban supaya dia betul-betul suci. Supaya ketika dia masuk, dia tidak disambar oleh api Tuhan di ruang Maha Kudus. Kalau dia masuk sembarangan ke sana, kemudian dia akan mati di sana, kemudian dia ditarik keluar, saudara-saudara. Untuk masuk ke ruang kudus saja enggak semua orang, saudara-saudara. Tetapi di halaman itu pun terbatas, tidak semua orang bisa masuk di dalamnya. Tapi tahukah saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan menjamin kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi seringkali kan kita justru meremehkan ruang Maha Kudus, ya toh? Harun masuk ke ruang Maha Kudus itu enggak boleh sembarangan, saudara. Mulutnya harus dijaga, tingkah lakunya, pikirannya harus dijaga. Bayangkan saudara, untuk Harun masuk ke ruang Maha Kudus, salah ngomong di sana, mati saudara-saudara. Pikirannya di sana, dosa, mati saudara-saudara. Jadi ketika Harun mau masuk di situ saudara, dia harus betul-betul menyiapkan dirinya. Amen. Mestinya orang percaya kalau datang ke gereja itu mestinya menyiapkan dirinya. Amin. Menyiapkan hatinya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika masuk di dalam hadirat Tuhan, dia dengar Tuhan. Dia menerima pewahyuan yang baru lewat penyembahannya. Ku menyembahmu. Sementara dia nyanyi, saudara-saudara, dia bisa menerima inspirasi. Dia menerima firman yang menguatkan dirinya, saudara. Dia bisa menerima rema, saudara-saudara. Rema tidak selalu diterima ketika dia dengar khotbah, tetapi saat dia menyembah Tuhan, dia dengar firman Tuhan. Dia dengar Tuhan berbicara kepada dia. Ketika dia datang dengan penuh persoalan, beban berat, ketika dia menyembah Tuhan, dia menerima pesan dan dia bersemangat. Yes, kemudian wajahnya menjadi berbeda dan dia pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena kita punya akses langsung ke surga. Amin. Bangunlah akses itu setiap hari. Bukan hanya di gereja dalam ibadah seperti ini, tapi pulang ke rumah, bangun keintiman dengan Tuhan. Sebab darah Yesus sudah menjadi jaminan yang bisa membuka akses ke surga. Seringkali orang Kristen bergantung kepada perasaan. Saudara, bagaimana bergantung dengan perasaan? Orang Kristen memuji menyembah Tuhan mestinya tidak boleh bergantung pada perasaan, tetapi bergantung pada iman. Perasaan bisa berubah-ubah. Perasaan kita bisa berubah-ubah. Tapi iman, firman Tuhan berkata, kebenaran tetap kebenaran, saudara-saudara. Ketika datang kepada Tuhan, mestinya bukan bergantung kepada perasaan, tetapi iman. Hampiri Tuhan dengan iman bahwa darah Yesus sudah mengampuni dosa kita, membuka akses kita dengan Bapa. Itu saudara-saudara. Jadi ketika iblis datang mengingatkan, kamu enggak layak, kamu kemarin melakukan kecurangan toh. Iblis ingatkan, kamu kemarin melakukan dosa toh. Iblis itu bisa mengingatkan kita akan dosa itu, saudara. Tapi kalau kita sudah minta ampun, firman Tuhan berkata, jangan dengan perasaanmu, tapi dengan imanmu. Bahwa engkau sudah diampuni, dosamu sudah diampuni, hampiri dia, datang dengan iman. Ingatkan iblis, iblis, memang kemarin saya lakukan dosa, tapi saya sudah minta ampun dan darah Yesus sudah mengampuni saya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya.